A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban mu'amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan terkait dengan pendidikan anak ya di dalam Islam ya, yang merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Artinya adalah pendidikan anak ya, di dalam Islam. Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode ya dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak ya. Salah satunya adalah mengajarkan anak-anak kita tentang teladan Rasulullah dalam beribadah. Ya, kan Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, kata Allah, kecuali untuk beribadah, untuk menyembahku gitu ya. Maka kemudian anak-anak ini harus paham bagaimana sebetulnya ya implementasi ya, atau pelaksanaan ya, penerapan ibadah ya dalam kehidupan seorang muslim pada diri dia. Nah, gitu kan. Maka contoh terbaiknya, teladan terbaiknya ada pada diri Rasulullah SAW. Karena takutnya apa? Ada orang yang kemudian berlebihan di dalam beribadah, ghulu gitu ya, terlalu ekstrim di dalam beribadah ya, sehingga puasa maunya tiap hari, bahkan ya, ada namanya puasa wisol ya, nyambung puasanya ya 24 jam. Nggak boleh itu padahal kan. Nah, jadi ini kemudian kita harus pahami bagaimana mendidik anak-anak kita ya, bahwa teladan terbaik di dalam urusan ibadah itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita biarkan anak-anak kita memiliki pemahaman tersendiri ya, yang lepas dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan mengatakan ya terkait dengan teladan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah ya, diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW ya, melakukan sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Ketika dikatakan kepada beliau, bukankah Allah telah mengampunimu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi sudah sedemikian tingginya derajat Rasulullah SAW, beliau tidak pernah tinggal sholat malam.
sholat sunnah ya, sholat sunnah tahajud. Tapi sampai kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Jadi kita gambarkan tuh kepada anak-anak kita, anak-anak, wahai anakku, wahai Ananda, kamu tahu nggak Rasulullah SAW kan pasti masuk surga ya. Tapi lihat bagaimana beliau ibadah, yang sholat malam aja ya bisa lama, saking lamanya kakinya bisa bengkak. Kasih tahu mereka, sehingga kemudian mereka termotivasi. Jadi Rasulullah yang udah jelas surga di tangannya, tapi bab urusan ibadah lu giat ya, semangat Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Alqamah ya. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi mengkhususkan hari ya untuk menambah ibadah padanya? Ya, ada nggak ibadah khusus Nabi ya yang kita nggak tahu gitu ya, kata Alqamah kepada Sayyidah Aisyah. Ini ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ya, amal beliau adalah berlanjut ya, artinya apa? Istiqomah. Dan siapakah di antara kalian yang mampu seperti Rasulullah SAW lakukan? Jadi syariatnya sudah jelas ya, kalau sholat ya 5 kali sehari yang wajib. Kemudian ada tambahan sholat duha, ya ada tambahan mungkin sholat qiyamul lail ya, sholat malam. Ada tambahan qobliyah ba'diyah gitu ya. Nah itu yang nggak ada di luar itu kalau bicara sholat gitu kan ya. Dan Rasulullah SAW ya, dia istiqomah ya di dalam mengerjakan ibadah sholat ya. Atau ibadah saum istiqomah, ibadah sedekah istiqomah. Nah, jadi kata saya Dr. Abdullah Nasrullah ya, jadi hal itu kemudian menunjukkan bahwa hati Nabi Muhammad SAW selalu terkait dengan Allah, terpaut ya, dengan Allah. Ya, Rasulullah sangat menyenangi ibadah dan juga bermunajat kepada Allah, padahal dia adalah seorang yang memiliki kedudukan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Rasulullah rajin beribadah, rajin bermunajat kepada Allah. Bahkan beliau bangun di waktu malam untuk sholat. Ya, begitu juga di siang hari. Ya, banyak momen-momen Rasulullah kemudian ya, melakukan sholat ya. Itu tadi ya tambahannya sholat duha, ya, kemudian qobliyah ba'diyahnya, sholat malamnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW kemudian bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah, ya, gitu ya. Jadi Rasulullah itu bisa merasakan lezatnya ibadah. Walaupun di satu sisi memang ada ya kekhususan pada diri Rasulullah gitu, yang tidak bisa kemudian diikuti oleh umatnya. Nah, itu babnya selain cerita. Tapi hal-hal yang bisa diikuti dari Rasulullah SAW itu yang kemudian kita kejar, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anas ya radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan puasa wisol ya terus menerus, dan itu adalah di akhir Ramadan. Maka orang-orang pun ikut melakukannya, sampailah berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau kemudian bersabda, "Lau muddalana syahru ya, lawasalna wisala yada'u lahul muta'ammikun ta'ammuqahum anni lastu mislukum inni adzullu yut'imuni rabbi wa yaski." Jadi dalam hadis ini dikatakan, seandainya dipanjangkan bagi kami 1 bulan ya, lau muddalana syahru lawasalna wisala, seandainya 1 bulan ini dipanjangkan maka pasti kami akan menyambungkan puasa dengannya ya. Agar orang-orang yang melebihi batas meninggalkan perilaku-perilaku melebihi batas mereka. Maka kata Rasulullah SAW, Anni lastu mislukum, saya ini nggak kayak kalian. Jadi harus dipahami juga ya bahwa memang ada sisi di mana ada ibadah-ibadah Rasulullah yang tidak bisa kita lakukan. Salah satu adalah puasa wisol tadi. Kenapa kata Rasulullah, inni adzullu yut'imuni rabbi wa yaski. Inni adzullu yut'imuni rabbi wa yaski.
Aku tidak seperti kalian, aku selalu diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak menempati kedudukan tertinggi dalam ibadah, sedangkan beliau adalah sosok ya atau pribadi yang selalu melakukan semua perintah Allah, ya. Baik tahajudnya, ibadahnya, tasbihnya, zikirnya dan doanya. Sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Au zid alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan syakila inna nulki alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili wa inna nasyiatal laili hi ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Hai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, ya, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun pada waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Ya. Disebut kalimat di sini. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'au aqwamu qila. Jadi ibadah di malam hari itu lebih berkesan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah melewatkan ya untuk beribadah di malam hari. Ya, kalau sebagaimana disebutkan dalam episode sebelumnya, Rasulullah itu tidur di awal malam tapi kemudian juga bangun di awal pagi, ya. Atau di penghujung malam, ya, di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk berdiri, ya, salat, ya, menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah, yaitu salat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabb mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, ya. Jadi Rasulullah enggak pernah tinggal tahajud. Dalam surah Al-Insan misalnya yang ke-25 dan ke-26, ya. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Rasulullah ini pos zikirnya pagi dan petang, enggak pernah putus, ya. Wa minal laili fasjud lahu, dan pada sebagian malam bersujudlah kepadanya, dan ini juga tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah dengan di malam hari dengan waktu yang panjang. Rasulullah itu gemar bertasbih, memuji Allah di malam-malam, di malam terakhir, di penghujung malam. Tentu nggak sebentar, ya, lama. Jadilah yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita, ya, bahwa rajin beribadah ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah seorang nabi, ya, tapi ibadahnya paling rajin, ya. Bahkan kakinya tadi sampai bengkak, ya. Bahkan apalagi beliau seringkali, ya, sebelum bergaul dengan istrinya beliau meminta izin untuk sholat dulu. Nah, kan kalau udah gaul, kan kalau udah mencampuri istri nanti harus mandi lagi, ya, repot. Rasulullah kemudian sering, ya, mengajukan izin sholat dulu, saking nggak mau tinggal ibadah. Maka ini kemudian harus dipahami oleh anak-anak kita, diajarkan kepada anak-anak kita tentang prinsip bagaimana, ya, Rasulullah SAW beribadah, dan itu harus menjadi teladan, ya, bagi kita, sehingga nanti muncul, ya, di dalam
alam bawah sadar anak kita. Ya, Rasulullah aja ibadahnya rajin, padahal beliau seorang nabi dan dijamin masuk surga. Masa kita kemudian mau berleha-leha, ya, mau bersantai-santai dalam urusan ibadah? Apalagi kemudian disempurnakan dengan contoh teladan dari ayah dan ibunya. Sholatnya nggak pernah tinggal, malam bangun gitu ya. Hafal anak-anaknya, kalau di jam 3 itu pasti ayah bunda bangun. Nah, itu ya. Nanti akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kalau puasa serius, ya nggak main-main ya. Kalau udah puasa bundanya nggak pernah nonton sinetron, ya. Nggak pernah nonton acara gibah, ya. Ayahnya juga sama, kalau udah saum ya nggak pernah kemudian marah-marah ya. Nah, itu kan nanti akan menjadi motivasi bagi anak-anak kita ya, dalam urusan beribadah. Demikian sahabat Dream yang mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kesilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.